semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja dan tetap semangat menjalani hari-hari. Meskipun keadaannya lagi kayak gini ya, kalian harus tetap semangat meskipun kalian harus belajar di rumah secara daring, di rumah masing-masing, belajar sendiri. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar daring itu sendiri. Nah, oke, nggak usah lama-lama. Di video kali ini kita akan belajar tentang passive voice. Apa kalian udah tahu apa itu passive voice? Nah, passive voice ini merupakan kalimat yang subjeknya dikenai tindakan atau perbuatan. Nah, seperti yang kalian ketahui, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kalau di bahasa Inggris, kalimat pasif ini dikenal dengan passive voice. Nah, apa itu? Gimana sih kalau kita mau bikin kalimat passive voice itu? Aku kasih rumusnya nih, gampang banget, yaitu obifitris. Kalian harus ingat obifitris. Nah, O-nya itu objek, B-nya itu to be itu ada is, am, are, was, were, have, has, atau had, dan diikuti juga been, being kalau buat continuous sama perfect. Nah, terus fitrinya itu verb bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, dan S-nya itu subjek. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kalimat pasif itu ya, objeknya itu jadi ada di depan, subjeknya jadi di belakang penempatannya. Nah, terus kalau passive voice ini pasti berkaitan dengan yang namanya tenses. Tapi apapun itu tensesnya, polanya tetap, yaitu to be diikuti kata kerja bentuk ketiga. Tinggal menyesuaikan to be-nya apa, sesuai konteks kalimatnya. Kalau misalnya present, kita to be-nya pakai is, am, are. Kalau past, kita pakainya was, were. Kalau perfect, have, has, had. Kalau continuous, pakainya is, am, are. Kalau buat present, is, am, are terus diikuti being. Kalau misalnya past continuous, kita pakainya was, were terus diikuti being. Terus kalau misalnya perfect, pakai have, has, had diikuti been. Nah, ingat-ingat ya. Nah, terus selain daripada tenses itu sendiri, kalimat pasif juga bisa dipakai buat yang dengan modals kayak can, should, may, might, shall, will, would. Nah, itu modals. Terus ada juga yang kalimat pasif dari kalimat aktif yang memiliki dua objek. Terus ada juga kalimat pasif dari kalimat aktif yang kata kerjanya diikuti to infinitive. Nah, akan kita jelaskan lebih jauh tentang itu semua. Jangan khawatir. Oke, kita mulai dari yang simpel dulu aja ya, guys. Nah, kita mulai nih. Di sini ada contoh kalimat Farrell writes the article. Nah, ini salah satu contoh kalimat aktif. Kalau misalnya mau dirubah ke kalimat pasif, gimana nih? Nah, gampang. Ingat rumus yang tadi, obifitris. O-nya apa? Objek. Berarti di artikel. Terus B-nya apa? To be. Writes. To be dari writes berarti apa? Is. Benar? Is. Di artikel is write. Write ini kan bentuk kata kerja pertama ya. Nah, ingat kalau pasif itu selalu kata kerja bentuk ketiga. Jadi, di artikel is written by, subjeknya apa? Farrell. Di artikel is written by Farrell. Nah, ini kalimat pasifnya. Nah, kalau misalnya bentuk kalimatnya pas gimana? Sama aja, cuman to be-nya berubah. Misalnya nih, Farrell wrote the article. Jadi, the article was written by Farrell. Nah, kalau misalnya kalimatnya simple continuous, simple present continuous gimana? Sama, cuman to be-nya berubah. Jadi, the article is being written by Farrell. Kalau misalnya bentuk kalimatnya present perfect gimana? Nah, jadi kalau kalimat aktifnya kan gini ya,
Farrell has written the article. Kalau diubah ke pasif jadi the article has been written by Farrell. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Buat tenses-tenses yang lainnya juga sama. Tinggal menyesuaikan bentuk to be-nya dengan konteks kalimatnya itu tensesnya apa. Dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang pakai bentuk modal. Nah, rumusnya gimana? Sama aja, Obi Fitris. Tapi kalau modals, jadinya sebelum be-nya itu dipakein modals. Jadi modal to be verb 3. Di sini ada contoh kalimat. We can sing that kind of songs. Nah, modalsnya yang mana? Modalsnya can. Nah, jadi objeknya yang mana? That kind of songs. Jadi that kind of songs-nya dipindah ke depan. That kind of songs. Terus diikuti modals can. That kinds of songs can. Ditambah be setelah modals. Be terus sing. Kan itu kata kerja bentuk pertama. Diubah ke bentuk ketiga jadi sung. Jadi that kind of songs can be sung by, subjeknya we berubah jadi us. Jadi dari kalimat aktif we can sing that kind of songs diubah ke kalimat pasif jadi that kind of songs can be sung by us. Nah, itu salah satu contoh kalimat aktif yang diikuti dengan modals. Nah, kalau misalnya kalimat pasif dari kalimat aktif yang memiliki dua objek gimana nih? Maksudnya dua objek gimana? Nah, ada contoh kalimat kayak gini. My father gave me money. My father gave me money. Nah, me sama money itu kan objek tuh, ada dua. Jadi, kalau misalnya mau dirubah ke kalimat pasif, gampang, sama aja. Nah, tinggal objek pertamanya dulu yang dipindahin. Jadi, I was given money by my father. Nah, I-nya itu kan me. Nah, me-nya itu berubah jadi I. Kalau jadi subjek, I was given money by my father. Nah, money-nya itu jadi objek keduanya itu diletakkan setelah to be. Nah, dan kata kerjanya juga tetap bentuk ketiga, given. Nah, ingat-ingat ya teman-teman. Oke, sekarang ada juga kalimat pasif dari kalimat aktif yang kata kerjanya diikuti to infinitive. Contohnya gimana nih? Ada nih contohnya, I want you to keep my secret. I want you to keep my secret. Itu kalimat aktif. Kalau diubah ke kalimat pasif kayak gimana? Jadi, I want my secret, objeknya dipindahin, I want my secret to be kept by you. Jadi, setelah kata to itu setelah kata to itu ditambah be, terus infinitifnya berubah menjadi verb bentuk ketiga. Kayak misalnya nih kan, I want you to keep my secret. To keep-nya itu kan to, terus keep-nya itu bentuk infinitif, kata kerja bentuk pertama, dirubah ke bentuk ketiga jadi to be kept. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ada juga bentuk WH question. WH question ini bentuk interrogatif kalimat pasif. Nah, ada yang memiliki modal sama yang tidak memiliki modals. Kalau misalnya ada yang pakai modals nih, rumusnya WH question, modals, subject, to be, verb 3. Nah, kayak gitu ya. Contoh kalimatnya nih, how can you love him? How can you love him? Nah, diubah ke kalimat pasif gimana nih caranya? Jadi, how can he be loved by you? Kayak gitu ya. How can he be loved by you? Nah, kalau misalnya yang nggak pakai modals, tinggal dihapus modalsnya jadi WH question, to be, subject, verb 3. WH question, to be, subject, verb 3. Contohnya kayak gimana?
Why do you choose this car? Misalnya, why do you choose this car? Diubah ke kalimat pasif, jadi kayak gimana? Why is this car chosen by you? Nah, kayak gitu ya. Masih sama aja pokoknya object to be Fitris. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalnya kalimat tanya ya berarti WH question ending di depan. Kayak gitu. Nah, pokoknya intinya kalian ingat aja kalau rumus passive voice itu adalah OB Fitris. Object, to be, verb 3, subjek. Nah, kayak gitu. Gampang kan teman-teman? Semoga kalian mengerti dengan materi kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bye-bye.